oh ini kondisi pasien sangat memprihatinkan nih. Betul, Tapi gimana betul. cara Bapak tetap menjaga sisi emosionalnya, Pak? Betul, betul. Jadi bertahun-tahun itu bukan hanya kami merawat, tapi juga menyaksikan perjalanan hidupnya beliau Ya, yang ya. pasien tersebut. Ada beberapa pasien yang benar-benar meninggalkan jejak di hati itu. Mereka menganggap kami ini anak-anaknya. Seorang pasien yang sudah menjalani hidup cukup lama, beliau selalu datang dengan senyum, membawa apa ya? Tentengan lah, bawa makanannya, bawa ke kami itu Ya. jadi kayak anaknya, Ya. jadi kayak udah kayak keluarga. Jadi karena tiap hari di awal kami bilang Senin, Kamis, tuh, Selasa, Jumat, jadi udah terbiasa gitu. Merawat Indonesia, kita jaga bangsa. Merawat Indonesia, bersama kita. Menyapi tamu tetap semua. Merawat Indonesia, bersama kita. Menyapi untuk sehat menuju masa depan cerah. Pernahkah terbayang apa yang terjadi dalam sebuah ruangan di mana pasien dan perawat bertemu bukan hanya satu kali, tetapi bertahun-tahun, berjam-jam di setiap minggunya? Di ruang dialisis ini, kita bukan sekedar melihat pasien yang datang untuk berobat, tapi kita lihat perjuangan hidup yang luar biasa. Dan hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Agus Suwoko selaku Ketua Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak udah nyempetin waktu nih di sela-sela kesibukannya berdinas bisa diskusi ngobrol-ngobrol santai di channel Nurse Station bareng saya. Baik. Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mau saya tanyain. Sebenarnya ini lebih ke sharing dan rasa penasaran aja sih Pak. Gitu. Nah, perawat dialisis itu unik Pak, kalau menurut saya nih Pak. Karena hubungan perawat dengan pasien itu seringkali lebih intens daripada hubungan pasien dengan keluarganya sendiri. Nah, intinya karena intensitas pertemuan yang rutin secara personal nih Pak, bagaimana Bapak melihat ikatan emosional ini di tengah rutinitas medis yang sangat teknis? Baik. Silakan Pak. Betul sekali, perawat dialisis itu memang berada di posisi yang unik. Ya. Karena di satu sisi kita dituntut sebagai perawat yang kompeten secara teknis memastikan bahwa tindakan atau prosedur harus berjalan dengan optimal. Tapi di sisi lain, karena kita sering ketemu dengan pasien seminggu 2 kali, jadi ada Senin ke Kamis, Selasa ke Selasa ke Jumat, atau Rabu ke Sabtu. Nah, jadi kita sering intens tuh, jadi kayak sudah kayak dianggap keluarga lah bahwasannya kalau kita sering bertemu dengan pasien tersebut. Ya. Tapi secara personal, saya melihat ini sebagian bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelayanan tersebut. Ya. Karena justru disitulah perawat mulai mengoperasikan mesin, mulai dari pagi screening, kemudian kita bisa mengenal perjalanan hidup pasien dari merasa dia dari denial atau masih takut gitu, sampai sekarang sudah terbiasa dengan aktivitas yang dilakukan pasien tersebut. Tapi tantangannya adalah kalau bagaimana kita tetap menjaga supaya profesional di tengah kedekatan atau secara intens terhadap pasien tersebut. Artinya empati tetap kita berikan, tapi tidak mengamburkan penilaian klinis, sehingga keseimbangan tersebut saya yakin ikatan emosional itu justru menjadi kekuatan, baik meningkatkan kualitas pelayanan atau memberikan dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh pasien tersebut. Begitu, Mas. Nah, kalau bukan menurut sih Pak, lebih ke pandangan masyarakat umum nih Pak. Seringkali kalau misalnya perawat dialisis khususnya itu dilihat hanya fokus pada mesin. Baik. Seperti setting ultrafiltrasi atau akses vaskuler, tapi di balik itu semua pasti ada percakapan-percakapan mendalam yang terjadi selama 4-5 jam proses HD ya Pak? Iya. Nah, menurut Bapak, apa arti seorang pasien bagi seorang perawat dialisis? Oke, baik. Pertanyaannya mungkin sangat menyentuh ya. Ya. Bagi perawat mungkin
khususnya perawat dialisis itu pasien itu bukan sekedar kasus semata bahwa atau angka di mesin bahwa pasien bisa dinilai dengan ultrafiltrasi, KT/V dan lain sebagainya, tapi mereka adalah individu yang kita kenal secara utuh dengan momen atau cerita hidup keluarga dan kemudian harapan, bahkan kekuatan mereka sendiri, copingnya gitu. Selama 4 sampai 5 jam proses hemodialisis itu percakapan yang sering terjadi itu lebih dalam daripada sekedar keluhan fisik, datang dia lemas dan lain sebagainya, enggak, tapi dia datang dengan ceria. Pasien keluhan-keluhan yang bisa membuat dia semangat ke perawat bahwa sananya kalau menjadi tempat diri dia supaya lebih kuat, bahwa di ruang HD atau di ruang hemodialisis ini ada perawat yang menjaganya, begitu. Tapi kalau secara pribadi saya lihat pasien sebagai mitra dalam perjalanan panjang. Jadi kita berjalan bersama dengan pasien, menjaga kualitas hidupnya, sehingga memberikan dukungan kepada pasien dan memastikan bahwa mereka tetap punya harapan. Jadi bagi perawat dialisis, pasien itu adalah suatu amanah ya, bahwa sekaligus pengingat bahwa kita lakukan selama ini bukan hanya sekedar soal terapi, tapi juga tentang kemanusiaan. Jadi ada empati dan kehadiran yang tulus buat pasien tersebut. Gitu, Mas. Nah, Pak, kalau kita bicara soal tema hari ini, Pak, pasien yang tak terlupakan. Nah, dari sekian puluh tahun Bapak mengabdi di dunia dialisis ini, Pak, pasti ada satu sosok pasien yang mungkin ceritanya tetap melekat di ingatan Bapak, bahkan sampai detik ini. Ada nggak, Pak, kira-kira? Ada. Pasien di kami ini, di rumah sakit kami, yang sampai saat ini kurang lebih 19 tahun berjalan. Uniknya adalah setiap ada momen tertentu dia suka membawa makanan kesukaannya yang suka dibagikan ke kami, ke perawat-perawat, teman-teman perawat lah bahasanya. Udah dianggap kayak seperti keluarga gitu. Jadi jujur ya, bukan hanya satu tapi ada beberapa pasien yang benar-benar meninggalkan jejak di hati itu. Mereka menganggap kami ini anak-anaknya gitu loh. Ada lebih dari berapa orang lah, tapi yang jelas dari pengalaman tersebut, salah satunya adalah seorang pasien yang sudah menjalani hidup cukup lama. Beliau selalu datang dengan senyum, membawa tentengan lah, bawa makanannya, bawa ke kami itu jadi kayak anaknya, jadi kayak udah kayak keluarga. Jadi karena tiap hari di awal kami bilang Senin, Kamis, tuh, Selasa, Jumat, jadi udah terbiasa gitu. Bahkan kalau sampai nggak HD pun dia akan merasa kayak kehilangan. Mungkin dia WA, jadi telepon, Mas Agus, Pak Agus, gimana kabarnya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi bertahun-tahun itu bukan hanya kami merawat, tapi juga menyaksikan perjalanan hidupnya beliau, pasien tersebut. Jadi dari cerita tentang keluarganya, kemudian curhatlah harapan-harapan sampai bagaimana beliau menerima penyakitnya dari awal rasa takut sampai dia sekarang sudah terbiasa dengan menjalani HD. Ya, jadi momen itu sangat berbekas. Jadi bagi kami tim perawat udah kayak keluarga intinya, seperti itu. Jadi karena diingatkan bahwa sekecil apapun ternyata bagi pasien itu perbuatan kita sekecil apapun bagi pasien itu adalah mempunyai arti besar. Jadi gitu. satu momen yang penting. Jadi momen yang penting. Jadi sama-sama kita mempunyai momen penting nih gitu. Jadi saat itu mungkin saya selalu membawa pesan bahwa setiap pasien yang kita temui itu kesempatan untuk memberikan yang terbaik itu
bukan hanya dari sekedar medis, tapi juga secara kemanusiaan. Jadi benar-benar kita sudah kayak keluarga intinya di situ. Nah, itu kalau mungkin masih dibilang masih eh, kalau soal emosional masih bisa dibilang masih ada cerita bahagia ya Pak. Nah, ini kalau benar-benar yang menyentuh sisi emosionalnya nih Pak, ini tambahan dari yang tadi Pak. Ada nggak sih Pak, mungkin entah itu waktu yang dekat atau dulu, ada pasien yang pernah Bapak tangani di unit hemodialisis ini Pak, yang pada satu hari ceritanya kayak tadi Pak bahagia, terus pada satu hari Bapak dapat kabar kalau misalnya beliau udah nggak ada gitu. Ada nggak sih Pak? Ada. Nah, apa yang Bapak rasain? How you feel Pak? eh, yang pasti kita kehilangan sosok yang apa namanya dibilang ya keluarga lah, Ya. karena kita sudah menganggapnya beliau adalah sebagai keluarga, otomatis kan kita sebagai anaknya atau yang keluarga tersebut ya merasa kehilangan, karena kita ini mempunyai rasa empati itu luar biasa gitu, tapi kan kita tetap profesional. Betul. Gitu loh. Tapi ya kita sampai sekarang pun yang sudah tidak cuci ada, maksudnya sudah meninggal, kita tetap komunikasi terus dengan keluarga tersebut. Oke. Bahkan kita sering mengadakan rekreasi di keluarga yang sudah meninggal tersebut. Jadi kita tetap hubungan keluarga, bahkan di grup kami juga masih ada juga bahwa beliau ikut dalam kekeluargaan HD Hemodialisis di RSAU ini gitu. Nah, Pak, kadang kita juga lupa nih Pak bahwa di balik seragamnya Bapak dan teman-teman perawat dialisis di sini, di balik masker juga ada hati yang ikut merasakan perjuangan pasien. Betul. Seperti yang tadi Bapak udah ceritakan. Nah, setiap hari bertemu pasien, bertatap wajah, bersenda gurau kayak gitu. Baik. Sampai dibawain makanan gitu, Pak. Baik. Nah, gimana sih cara Bapak dan teman-teman di IPDI tetap menjaga profesionalitas saat hati Bapak sebenarnya sedang sangat tersentuh oleh kondisi pasien. Baik. Jadi Bapak ngelihat, oh ini kondisi pasien sangat memprihatinkan nih. Betul, Tapi gimana cara Bapak tetap menjaga sisi emosionalnya, Pak? Betul sekali itu, memang benar. Kita juga sebagai manusia biasa kan kita punya hati ya, Betul. punya rasa. Nah, tidak mungkin kita benar-benar kebal terhadap apa yang dialami pasien tersebut, apalagi dicuci darah yang atau dialisis yang hubungannya mungkin sangat dekat dan panjang gitu loh. Oke. Jadi di IPDI kami selalu menekankan bahwa empati itu bukan kelemahan, tapi justru itu sebagai kekuatan, sehingga emang kita harus imbangi. Betul. Dengan profesional yang tadi saya bilang. Betul. Bahwa caranya gimana ya? Salah satunya dengan menjaga batasan. Yang pertama, batasan mungkin batasan yang sehat ya, karena kita tetap peduli, tapi keputusan klinis harus tetap objektif dan berdasarkan kompetensi. Nah, selain itu penting juga adanya dukungan tim. Tim kita kan lumayan, kalau perawat tuh banyak lah bahasanya ya. Jadi kami saling menguatkan, atau bahasanya antar rekan sejawat tuh kita berbagi cerita. Pasien ini baik loh gini-gini gitu. Bahkan kadang kita melakukan debriefing ya setelah menghadapi momen yang berat, mungkin itu sangat membantu untuk menjaga keseimbangan emosi kita. Kami juga mendorong perawat untuk punya mekanisme yang baik gitu, dalam arti yang baik secara emosional, spiritual, kemudian maupun sosial. Karena kalau hati kita terjaga, kita bisa tetap hadir secara utuh untuk pasien. Tapi kalau kita hatinya masih galau, itu bikin rusak suasananya. Jadi tanpa kehilangan arah sebagai tenaga profesional, jadi intinya bukan mematikan rasa, tapi mengelola rasa. Mungkin dari situ sikap profesional kita
dan kemanusiaan kita bisa berjalan beriringan dengan waktu. Gitu maksudnya. Jadi nggak baper lah Pak. Iya, Jadi nggak bawa baperan gitu, ya. jadi bawa baper dan Tapi pernah nggak Pak? Nah ini bahas soal baper nih Pak. Agak seru nih Pak. Tapi pernah nggak Bapak ngalamin itu? Bapak sudah mencoba buat menjaga ya tadi batasan, gap, terus kualitas kerja profesional dan lain sebagainya. Tapi Bapak di situ ternyata pernah atau enggak baper gitu pada akhir. Kayak melihat kondisi pasien dan Bapak ngeluapin itu kayak entah nangis, entah berbicara pada diri sendiri. Pernah nggak sih Pak? Iya, kalau untuk baper berlebihan mungkin enggak ya, tapi kalau untuk baper karena telat untuk menolongnya itu mungkin akan jadi kayak aduh aku telat nih gitu, kenapa ya gitu, harusnya bisa tertolong nih gitu. Misalnya dalam keadaan tertentu lah, namanya pasien dialisis kan kita tidak tahu kapan dan di mana tempat dan sesuatu terjadi hal yang tidak inginkan gitu maksudnya gitu. Nah, Adalah ini saya selipin sedikit nih Pak. Saya selipin sedikit mungkin pertanyaan ini khusus edukasi ke masyarakat luas ya Pak. Gimana sih Pak cara mencegahnya biar jangan sampai teman-teman atau masyarakat yang nonton video ini jangan sampai masuk ke ruangan ini. Cara mencegahnya gimana Pak biar jangan sampai kita tuh bisa cuci darah sampai tiap hari? Yang pertama adalah menurut yang sudah kita temui bahwa pasien dengan keadaan ya kurang minum air putih, kemudian pola makannya yang tidak seimbang. Nah itu menjadi faktor pencetus utama lah, di samping riwayat atau keluhan riwayat penyakitnya dari masing-masing pasien lah bahasanya kalau kita jadi ada DM, ada hipertensi dan lain sebagainya seperti itu. Kalau dari Bapak, menurut Bapak nih Pak, kira-kira makanan atau minuman apa sih Pak yang harus dihindari Pak? Nah kalau yang harus dihindari itu yang pasti adalah makanan yang berpengawet, yang pasti ya manis-manisan. Oke. Tapi yang paling utama adalah sering mengkonsumsi minum air putih. Jadi kita bisa kekurangan dehidrasi dan sebagainya, ya itu bisa larut lah. Bahasanya kita harus banyak-banyak minum air putih. Jangan minum yang kopi manis atau yang junk food yang seperti makanan-makanan yang siap saji dan lain sebagainya. Fast food gitu ya Pak? Iya, karena ya pasti kan bumbunya dan lain sebagainya lemak, itu yang bikin jadi hipertensi, gula dan lain sebagainya. Nah Pak, kita beralih ke lebih serius nih Pak. Sebagai Ketua IPDI DKI Jakarta, dari sisi Bapak melihat tantangan perawat dialisis yang semakin besar nih, baik dari sisi teknologi maupun beban kerja. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan agar rekan-rekan tetap bisa memberikan pelayanan dengan empati tanpa kehilangan rasa empati? Baik, nah ini terima kasih nih. Ini pertanyaan yang penting ini. Pertanyaan sangat mungkin saya ingin mengajak atau menyampaikan kepada seluruh rekan perawat bahwasannya kalau khususnya yang di daerah khusus Jakarta atau DKI ini, nah dimanapun berada mungkin yang semakin canggih ini beban kerja kita ini sebenarnya kalau perawat dialisis tidak ringan ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan esensi utama dari profesi kita yaitu caring yang pertama. Kemudian mesin boleh semakin modern nih. Ada mesin kita pakai mesin tertentu lah. Ada beberapa macam mesin, tapi semakin banyak prosedur atau semakin kompleks, tapi sentuhan kemanusiaan dalam menangani itu harus dengan senyum, sapa, dan mungkin sapaan hangat yang biasa cuman senyumnya selamat pagi dan lain sebagainya, dia lebih selamat pagi lebih dekat lah maksudnya. Jadi bisa mendengarkan hal-hal yang sederhana dari pasien bahwa itu bisa diingat oleh pasien. Oh ternyata perawat ini bisa mendengarkan cerita saya nih gitu. Jadi memang tantangannya besar sih, kelelahan yang pasti kalau kita sering begitu. Tapi saya berpesan jaga diri kita. Kemudian tadi yang pertama caring, yang kedua self care,
bukan berarti kita egois, tapi bagian dari tanggung jawab profesional kita kalau kita baik secara fisik dan emosional, sehingga kita akan lebih mampu menghadirkan menghadirkan caring yang utuh atau self care yang utuh kepada pasien. Dan mungkin yang terakhir, ingat kembali niat awal kita adalah profesi ini, setiap tindakan yang kita lakukan adalah bentuk ibadah. Jadi bentuk pengabdian, insya Allah dengan niat yang lurus, kita tidak akan kehilangan sentuhan hati, sehingga kita justru akan semakin dekat ya, atau kuat dalam perjalanan kita sebagai mencari ibadah tersebut. Gitu sih. Oke Pak, terakhir nih sebelum kita closing, ada nggak pesan yang mau Bapak sampaikan ke perawat-perawat muda mungkin yang terjun ke dunia dialisis juga Pak, spesialis dialisis? Boleh Pak, kamera. Oke. Untuk pesan kepada teman-teman sejawat, yang pasti yang sudah perawat dialisis, jangan lupa harus meningkatkan pendidikan atau kualitas terhadap kegiatan perawat HD, khususnya yang harus resertifikasi dan harus mempunyai sertifikat yang kompeten. Dan sekarang PPNI sudah mewadahi, yaitu CBP INA. Kemungkinan itu bisa meningkatkan kita sebagai perawat dialisis yang profesional, karena tanpanya ada sertifikat tersebut, kita akan jadi lemah. Tapi kalau setelah kita mengikuti hal tersebut, kita akan menjadi perawat yang profesional dan berkompeten. Begitu. Terima kasih. Baik, itu dia sebuah pelajaran berharga hari ini, bahwa di setiap tetes darah yang mengalir di selang dialisis, ada harapan yang kita jaga dan cerita yang kita simpan. Nah, terima kasih banyak untuk Bapak Agus Woko selaku Ketua Ikatan Perawat Dialisis DKI Jakarta untuk kesempatan dan waktunya Pak. Saya dan teman-teman CNS pamit undur diri. Buat kalian semua, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh tulis di kolom komentar. Terkhusus untuk Pak Agus, nanti saya akan sampaikan. Mungkin for the next week, kita akan atur lagi untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya, yang lebih menarik. Ditonton sampai selesai, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.